Nah, ada huruf waw sukun sebelumnya kalau ada huruf yang memiliki harokat dhammah nih kan media gambar di layar. Huruf nun bertasydid, huruf mim yang bertasydid hukumnya ghannah musyaddadah begitu. Nah, di sini kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan, masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar supaya dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, supaya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga dapat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Semoga dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang kita sudah masuk pada surah Al-Waqi'ah, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Nah, sebelumnya telah kita bahas ayat 9 dan juga ayat yang ke-10. Sekarang kita bahas ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelah itu sama-sama kita uraikan, akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan supaya dapat langsung mudah untuk dipahami seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sekarang marilah kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa menjadi mad wajib begitu? Perhatikan media gambar di layar. Ya, perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Nah, namun sedikit akan kami jelaskan terlebih dahulu cara membaca media gambar itu. Di situ ada rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Rumus 2 warna hitam, huruf o sukun sebelumnya dhammah. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nah, 3 huruf yang kami sebutkan tadi itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti untuk menunjukkan tanda panjang huruf-huruf mad itu, selain ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam itu, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau begitu. Sedangkan la ini dia dibaca panjang ya, letaknya di rumus 3 yang warna hijau. Nah, kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda ini, alif kecil seperti ini nih, atau harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya dia baris 1 miring di atas huruf. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berbentuk alif kecil seperti ini ya, maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Misalnya la dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat begitu. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata ya.
atau biasa disebut juga dalam penjelasan lain itu dalam satu kalimat begitu narasinya. Itu maksudnya sama. Maka dia menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib itu wajib dibaca minimal panjangnya itu 4 harokat. Jadi paling sedikitnya itu dibaca 4 harokat begitu. Jadi 4 sampai dengan 5 harokat. 4 sampai dengan 5 harokat panjangnya mad wajib itu. Barulah dikasih tanda seperti ini ya. Kita panjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Ulaikal muqarrabun. Alif lam setelahnya huruf mim. Ini alif, ini lam setelahnya huruf mim. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah. Jadi kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam qamariyah. Nah, ini alif lam nih bertemu dengan huruf mim huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah karena cara membacanya itu dibaca izhar, huruf lamnya dibaca jelas. Kalau alif lam qamariyah huruf lamnya itu ada tanda sukunnya nih ya. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jajar begini, huruf lamnya ada tanda sukunnya, itu alif lam qamariyah tuh. Ulaikal muqarrabun. Huruf ro kalau dia memiliki harokat fathah nih, baris satu di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, cuman di sini yang kita temui harokat fathah, maka huruf ro dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebal kan huruf ro-nya. Muqarrabun. Bun dibaca panjang. Ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i, kemudian berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, apa pula nih yang mempengaruhi begitu kan? Nah, sekarang perhatikan rumus 2 warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Huruf waw sukun atau huruf waw mati itu maksudnya sama saja. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelum waw sukun, kalau sebelum waw sukun itu berarti yang berposisi sebelah kanan. Ini huruf waw sukun, sebelah kanan waw sukun mana? Sebelah kanan kita mana ini? Nah, ada huruf waw sukun sebelumnya, kalau ada huruf yang memiliki harokat dhammah nih ya, tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah tersebut dibaca panjang. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an itu ya kita lihat-lihat ya, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Misalnya bu dibaca panjang, mad tabi'i pada awalnya. Kemudian bu ditambah nun yang disukunkan dibaca bun. Nah, di ujungnya ada nun yang disukunkan, bun begitu. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu mad arid li sukun, maka semuanya harus sama kita baca. Kalau panjangnya 2 harokat, semua kita panjangkan 2 harokat gitu. Kalau 4 semuanya kita baca 4 begitu. Contohnya kayak gini. Ini kan mad arid li sukun nih. Kalau di sini kita panjangkan 2 harokat, mad arid li sukunnya di sini kita baca panjangkan 2 harokat. Kalau di sini kita panjangkan 4 harokat, di sini mad arid li sukun juga nih kita panjangkan 4 harokat begitu. Harus konsisten, nggak boleh selang-seling. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca bun. Jangan dibaca buna, jangan. Mengapa begitu? Mengapa kok huruf nunnya disukunkan? Mengapa kok huruf nunnya dimatikan? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau kita mengaji Al-Qur'an, kemudian kita itu berwakaf ya di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berwakaf tepat di huruf nun. Tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf ya berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga yang kita baca bun seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maknanya itu boleh diwakafkan, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Mau diwakafkan juga silakan, mau diwasolkan juga silakan ya. Mau berhenti, berwakaf dulu, berhenti dulu untuk mengambil napas silakan. Tidak juga tidak apa-apa begitu. Terserah kita. Fi dibaca panjang. Kenapa kok fi dibaca panjang? Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat. Kita perhatikan. Kalau bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Jika sebelum ya sukun ada baris 1 di bawah huruf, ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Misalnya fi kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fi jannah.
Di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydidnya itu seperti ini nih. Seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di layar. Huruf nun bertasydid, huruf mim yang bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah begitu. Nah, di sini kami jelaskan sedikit lebih lanjut supaya tidak keliru. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, kita perhatikan juga tanda baca sebelum nun bertasydid ini. Hurufnya kalau di sini ada harokat fathah, di sini ini fathah nih, atau kasroh nih, atau dhammah. Di sininya nih huruf yang sebelum nun bertasydid ini, berarti yang ini nih. Maka berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah begitu. Mengapa kami jelaskan seperti itu juga ya? Karena nanti itu ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, ada huruf mim, ada tanda tasydidnya, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah, bukan. Kalau misalkan di sininya nih ada nun sukun, atau di sininya nih ada tanwin ya, atau kalau mim bertasydid di sininya nih ada mim sukunnya juga begitu, nanti itu hukumnya bukan gunnah musyaddadah gitu. Makanya supaya tidak keliru kami buat penjelasan lebih lanjut seperti itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau di sini ada tanda baca fathah ya, atau kasrah atau dhammah, maka berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Berarti ini hukumnya gunnah musyaddadah nih. Kita gunnahkan di bagian jannya itu, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Jannah, jannah, begitu. Kemudian nah dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi ya, supaya kita bisa mengamati tanpa bantuan media gambar. Na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Karena di atas huruf na ini ada tanda panjangnya nih. Ini tanda panjangnya nih, alif kecil nih ya, atau harokat fathah berdiri. Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 yang warna hijau. Nah dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Jannatin na'im, alif lam setelahnya huruf nun. Nah, perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf nun termasuk salah satu huruf syamsiyah kan, maka alif lam bertemu dengan huruf nun, hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara membacanya dibaca idgham. Jadi ini alif lam bertemu dengan huruf nun, huruf syamsiyah, hukumnya alif lam syamsiyah. Jadi dibaca idgham nih, dari ti langsung masuk ke huruf nun yang ada tanda bacanya ini. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer nih, tapi huruf lamnya tidak ada tanda bacanya, tidak ada harokatnya, tidak ada barisnya, ada alif, ada lam. Huruf lamnya nggak ada tanda bacanya nih, maka itu alif lam syamsiyah tuh. Nah, kalau alif lam qamariyah yang di atas tadi itu huruf lamnya ada tanda sukunnya. Nah, kalau ini dia nggak ada, polosan begini. Kemudian ini ada huruf nun bertasydid, sudah kami jelaskan tadi di sini, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Jadi di bagian tinnya itu kita dengungkan ya, kita tahan suaranya, kita panjangkan sejenak. Tinnya yang kita panjangkan. Tin naim. Nanya pendek. Kalau ini tadi panjang kan ada tanda panjangnya, ini kan enggak ada tanda panjangnya, nanya pendek. Tinnya yang didengungkan, yang dipanjangkan. Tin naim. Begitu. Aim dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah begitu? Harusnya saudara sudah tahu ini. Ini dibaca panjang, harusnya juga saudara sudah tahu. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kenapa kok ini dibaca panjang? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingga ini dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Sama dengan ini pada awalnya nih. Nah, nih ada huruf ya sukun sebelumnya kasroh nih, ya sukun sebelumnya kasroh. Kemudian ain ditambah huruf mim yang disukunkan dibaca aim. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan menjadi mad arid li sukun. Menjadi mad arid li sukun. Naim, aim menjadi mad arid li sukun. Naim gitu. Huruf yang disukun panjangnya mad arid li sukun berapa? Sudah kami jelaskan tadi di atas. Huruf yang disukunkan adalah huruf mim. Kenapa kok huruf mim disukunkan? Juga sudah kami tadi jelaskan di atas. Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan begitu. Naim. Sekarang mari sama-sama kita ulang sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im.
Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.